Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 14 Oktober 2024, Pekan Biasa ke-28. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4, ayat 22 sampai dengan 24, dilanjutkan ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan bab 5 ayat 1. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari wanita yang menjadi hambanya, dan seorang dari wanita yang merdeka. Tetapi anak dari wanita yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari wanita yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua wanita itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka, ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorelah, hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 11, ayat 29 sampai dengan ayat 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengurumuni dia. Orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk orang-orang zaman ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang-orang generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketidakpercayaan orang banyak kepada Yesus sebagai Mesias membuat mereka menuntut sebuah tanda. Sebenarnya bukan kurangnya tanda yang diberikan Tuhan, karena memang orang menutup mata hati mereka terhadap tanda-tanda yang diberikan. Yesus mengatakan, sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk orang-orang zaman ini. Membuat percaya orang yang menolak untuk percaya itu jauh lebih sulit daripada membantu orang yang mencari kebenaran untuk percaya.
Orang yang sudah menolak untuk percaya, bila diberi tanda apapun juga akan tetap ngeles dan mendebat, bukan untuk mencari pemahaman, melainkan untuk menolak. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Dalam relasi suami istri misalnya, percaya pada pasangan memang perlu tanda. Tetapi ketika kepercayaan itu sudah luntur dari hati kita menjadi posesif, bahkan sangat paranoid. Apapun yang dilakukan pasangan selalu dicurigai. Kecenderungan posesif dan paranoid ini dapat dipicu oleh ketidaksetiaan salah satu pasangan terhadap komitmen hidup bersama. Lebih-lebih terhadap ketidaksetiaan. Sikap posesif dan paranoid ini akan membuat pasangan yang lain terkekang, merasa disalah mengerti, dicurigai, serta sangat mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Namun lebih repot lagi jika kita tahu pasangan kita mempunyai kecenderungan posesif dan paranoid. Justru kita membuat yang aneh-aneh dan memicu kecurigaan. Relasi suami istri membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan mengandaikan juga keyakinan bahwa pasangan kita mencari kita dan hanya kita satu-satunya. Ada banyak tanda kasih yang dapat kita cermati dari pasangan kita. Namun, kita harus peka terhadap tanda-tanda atas ketidakwajaran, karena tanda-tanda tersebut kadang-kadang dikirim Tuhan kepada kita untuk kesetiaan perkawinan kita dan menyelamatkan pasangan kita. Hakikat perkawinan Gereja Katolik. Perkawinan adalah tanda dari perjanjian antara Allah dan manusia, serta perjanjian antara Kristus dengan gerejanya. Tanda bukan sekadar atau sebatas tanda, tetapi lebih dari itu. Tanda juga merupakan sarana yang menghadirkan dan mewujudkan perjanjian ilahi. Konsili Vatikan II menyebut perkawinan sebagai sebuah perjanjian, guna menunjukkan bahwa perkawinan itu lebih dari sekadar hubungan legal atau kontrak, tetapi juga hubungan personal dan religius. Perjanjian secara tidak langsung mengartikan adanya keputusan pribadi. Keputusan pribadi yang dimaksud ialah keputusan untuk melakukan perjanjian dengan menunjukkan terjadinya proses saling memberikan dan menerima diri antara pasangan, sehingga sampai pada sebuah keputusan untuk menikah. Itu semua termasuk dalam bagian keputusan pribadi. Kesepakatan yang diberikan dalam perjanjian adalah bentuk penyerahan diri yang total atau tanpa syarat, tidak mengenal batas, dan berlangsung selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga mata kami selalu terbuka untuk menangkap tanda kasih dan setiamu dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.